Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferjawan Manggala dari kelas 102 dengan nomor absen 34. Di sini saya akan menerangkan beberapa materi tentang pelajaran ekonomi, yaitu alat pembayaran. Nah, apa aja sih alat pembayaran? Alat pembayaran terbagi menjadi dua, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non tunai. Nah, saya juga akan menerangkan sejarah uang. Sejarah uang diawali dengan masa barter atau saling menukar. Saat itu uang yang sekarang belum ada karena di saat itu masih menggunakan sistem barter atau tukar menukar. Setelah setelah masa barter eh, selesai, dilanjutkan lagi dengan masa uang barang. Ini mungkin agak sedikit berbeda dari masa barter. Setelah masa uang barang telah selesai, dilanjutkan dengan masa uang logam seperti emas, perak, perunggu, dan lainnya. Nah, setelah masa uang logam selesai, dilanjutkan dengan masa uang kertas, sama seperti sekarang. Dan juga setelah masa uang kertas selesai, setelah mata uang kertas, ada juga nih masa uang viral. Nah, eh, apa aja sih syarat-syarat uang? Nah, sebelum mengetahui syarat-syarat uang, kita harus tahu nih definisi uang. Nah, uang adalah alat untuk mempermudah transaksi. Jadi, kalau nggak ada uang tuh agak sedikit susah sih. Nah, apa aja sih syarat-syarat uang? Syarat-syarat uang terbagi menjadi 7. Yang pertama, disenangi dan dapat dapat diterima. Nah, yang kedua, tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, nilainya tetap dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, mudah disimpan dan di yang keempat, mudah disimpan dan mudah dipindahkan. Yang kelima, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang kelima, yang keenam memiliki satu kualitas saja. Yang ketujuh, jumlahnya terbatas, tidak mudah dipalsukan. Yang ketujuh, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Nah, fungsi uang terbagi menjadi dua, yaitu fungsi uang asli dan fungsi uang turunan. Fungsi uang asli yang pertama adalah sebagai alat ukur. Nah, yang kedua adalah sebagai satuan hitung. Nah, sedangkan fungsi turunannya ada sebagai alat pemindah kekayaan, alat pembayaran, alat penyimpan kekayaan, alat pembentuk modal, alat penunjuk harga. Nah, jenis uang juga dibagi berdasarkan lembaga yang menerbitkan, yaitu uang kartal dan uang giral. Nah, di sini juga ada tahapan pengelolaan uang. Yang pertama ada tahap perencanaan. Sebelum membuat uang, kita harus Bank Negara Indonesia sebelum membuat uang, Bank Negara harus membuat perencanaan uang matang-matang. Setelah perencanaan selesai dibuat, dilanjutkan dengan percetakan. Nah, setelah dicetak, dilanjutkan dengan pengeluaran. Setelah pengeluaran, pengedaran. Setelah pengedaran, pencabutan dan penarikan. Setelah itu, pemusnahan. Nah, unsur pengaman uang ada 13. Nah, selanjutnya ada unsur pengaman uang rupiah oleh Bank Indonesia. Ya, ada 12 unsur. Yang pertama, uang kertas rupiah tersebut terbuat dari serat kapas. Nah, yang kedua ada watermark, yang ketiga cetak intaglio, yang keempat gambar saling isi, yang kelima tinta berubah warna, yang keenam tulisan mikro, yang ketujuh mini teks, yang kedelapan gambar tersembunyi, yang kesembilan cetak tidak kasat mata, yang ke-10 cetak kasat mata, yang ke-11 barang pengaman, yang ke-12 nomor seri. Nah, ada juga nih alat pembayaran non tunai. Contohnya yang pertama cek atau bilet giro, yang kedua uang elektronik, yang ketiga kartu debit atau ATM, yang keempat kartu
kredit. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan lembaga keuangan perbankan. Nah, pengertian perbankan apa sih? Perbankan adalah suatu yang menyebutkan tentang bank mencangkup kelembagaan, kegiatan, usaha serta cara. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang lembaga jasa keuangan perbankan. Nah, apa sih pengertian perbankan? Perbankan adalah suatu yang menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta proses dalam melaksanakan kegiatan. Nah, asas perbankan yaitu demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, fungsi perbankan sebagai penghimpun petunjuk dana Fungsi perbankan ada dua, yaitu sebagai penghimpun atau petunjuk dana kepada masyarakat. Yang kedua, menyediakan layanan perbankan. Tujuan perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan stabilitas nasional. Nah, prinsip perbankan ada 4, yaitu prinsip kehati-hatian, prinsip kepribadian, prinsip kepercayaan, yang ketiga prinsip kerahasiaan, yang keempat prinsip mengenai nasabah. Nah, di sini juga ada jenis-jenis bank. Jenis bank berdasarkan fungsinya ada bank sentral, yaitu Bank Indonesia, dan bank umum, Bank BRI, BNI, dan Lipo Bank. Dan bank perkreditan rakyat atau BPR ada BPRAN, BPR Indro, BPR Andalan. Nah, bank berdasarkan kepemilikannya. Bank milik pemerintah ada Bank BRI, BNI, BTN, dan bank milik swasta asing adalah bank milik swasta asing adalah HSBC. Bank umum milik sastra nasional ada Bank Niaga dan Bank Mega. Berdasarkan operasionalnya, bank umum adalah Bank BRI, BNI, BTN, dan bank syariah, Bank Muamalat, BNI Syariah. Di sini juga saya akan menjelaskan bank syariah, tentang bank syariah. Nah, apa sih itu bank syariah? Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Nah, itu aja tuh secara simpelnya tuh. Nah, apa sih tujuan bank syariah? Tujuan bank syariah adalah memenuhi ini kecil banget. Nah, apa sih tujuan bank syariah? Tujuan bank syariah adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, terus meningkatkan mobilitas dan masyarakat. Meningkatkan mobilitas dana masyarakat. Nah, yang kedua yang ketiga meningkatkan ketekanan sistem perbankan. Yang keempat menyediakan sarana bagi investor internasional. Nah, prinsip syariah ada 5, yaitu prinsip bagi hasil. Nah, prinsip syariah ada 5. Yang pertama yaitu prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua prinsip pernyataan modal atau musyarakah. Yang ketiga prinsip berdasarkan prinsip keuntungan atau murabahan. Nah, yang keempat ada prinsip sewa murni atau ijarah. Yang kelima ada prinsip
atau pemindahan atas kepemilikan barang. Pertama adalah prinsip pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain atau ijazah waikina. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran bank sentral. Peran bank sentral adalah sebagai fasilitas sistem pembayaran. Dan di sini juga ada tugas bank sentral, yaitu menata kebijakan moneter dan mengatur, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga mengawasi bank.